Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziza Putri Vikianti dari kelas 12 MIPA 3 akan menyampaikan tentang biografi Jenderal Gatot Subroto. Nama asli beliau adalah Gatot Subroto yang biasa kita kenal sebagai Jenderal Anumerta Gatot Subroto. Beliau lahir pada tanggal 10 Oktober 1907 di Banyumas, Jawa Tengah. Beliau wafat pada tanggal 11 Juni 1962 di Jakarta dan beliau beragama Buddha. Pekerjaan beliau adalah Wakil Kepala Staf Angkatan Darat tahun 1953, Panglima Tentara dan Teritorium T dan T4 Diponegoro, menjadi Gubernur Militer Daerah Surakarta dan sekitarnya, Panglima Korps Polisi Militer, Panglima Divisi 2, Komandan Batalion, Komandan Kompi Sumpih Banyumas, anggota Kenil, dan pegawai pemerintah. Masa kecil dan pendidikan dari Jenderal Gatot Subroto. Beliau merupakan putra dari Syahid Yudhoyono yang merupakan 7 bersaudara. Saat masih bersekolah di Europe's Largest School atau ELS, karena beliau berkelahi dengan seorang anak Belanda, ia dikeluarkan dari sekolah tersebut. Kemudian ia masuk ke Holland Inland School atau HIS dan menyelesaikan pendidikan formalnya di sana. Setelah lulus dari HIS, ia tidak melanjutkan pendidikannya dan ia memilih bekerja sebagai pegawai. Namun, karena tidak memuaskan jiwanya, dia keluar dari pekerjaannya dan pada tahun 1923, ia masuk ke sekolah militer di Magelang. Setelah menyelesaikan sekolah militernya, Gatot Subroto menjadi anggota Kenil atau Tentara Hindia Belanda hingga akhir kependudukan Belanda di Indonesia. Saat Perang Dunia II bergejolak, Belanda berhasil ditaklukkan oleh Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, Gatot Subroto mengikuti pendidikan pembela tanah air atau PETA di Bogor. Setelah tamat dari PETA, kemudian ia diangkat menjadi Komandan Kompi di Sempiu Banyumas, dan tidak lama setelah itu, ia diangkat menjadi Komandan Batalion. Keikutsertaan Gatot Subroto dalam Kenil ataupun PETA tidak membuatnya terindikasi menjadi kaki tangan pihak kolonial, karena jiwa kebangsaan yang tinggi dalam menjalankan tugas ia tetap membela rakyat kecil, sehingga ia sering mendapat teguran karena pelakuannya tersebut. Setelah kemerdekaan Indonesia berhasil didapat, Gatot Subroto kemudian membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang merupakan cikal bakal nama TNI yang ada kini. TKR dipimpin oleh Kolonel Sudirman, di mana saat itu Gatot Subroto menjabat sebagai kepala siasat dan berganti menjadi komandan divisi dengan pangkat kolonel setelah prestasinya yang dianggap gemilang dalam pertempuran Ambarawa. Pada tahun 1948, terdapat pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI yang didalangi oleh musuh yang terjadi di wilayah Madiun, Jawa Timur. Pemberontakan tersebut kemudian berakhir dengan baik oleh TKR di bawah pimpinan Gatot Subroto. Saat melawan PKI, Gatot Subroto melancarkan operasi militer agar dapat memulihkan keamanan. Tak berbeda jauh dengan pemberontakan yang ada di Jawa, di Sulawesi Selatan juga terdapat pemberontakan Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan atau KGSS yang dipimpin oleh Kar Muzakar pada tahun 1952. Lagi-lagi, karena dinilai pandai dalam memasang strategi, Gatot Subroto diserahi untuk menumpas pasukan pemberontakan dan kembali pulang dengan membawa kemenangan. Tak hanya sekedar kemenangan, para pemberontak pun juga berhasil dibujuknya agar kembali dalam barisan TKR. Berkat usahanya tersebut, Gatot Subroto diangkat menjadi Panglima Tentara dan Teritorium 4 Diponegoro di tahun yang sama. Setelah memimpin, Gatot Subroto dikenal sebagai pemimpin yang disiplin, tegas, berani, dan membela kaum yang tertindas. Maka pada tahun 1953, ketika terjadi kerusuhan di Istana Negara akibat tuntutan rakyat atas pembubaran parlemen ditolak, Gatot Subroto yang dituduh sebagai dalang kerusuhan tersebut langsung mengundurkan diri dari jabatannya. Namun, ia kembali dipanggil pemerintah untuk duduk dan menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat pada tahun 1956. Dengan demikian, Gatot Subroto menjabat sebagai kepala siasat dan berganti menjadi komandan divisi dengan pangkat kolonel. Dan pada tanggal 11 Juni 1962 di Jakarta, Jenderal Gatot Subroto meninggal dunia. Ia meninggal pada usia 55 tahun. Kemudian ia dimakamkan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.
atas jasanya bagi negara. Seminggu setelah kematiannya, Jenderal Gatot Subroto dinobatkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional dengan surat keputusan Presiden RI nomor 222 tahun 1962 tanggal 18 Juni 1962.